Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, terutama adalah rahmat iman dan Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita kembali di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun selaku khatib, saya berkewajiban untuk mewasiatkan kepada diri kami khususnya dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, agar marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita mampu pula untuk menanggalkan larangan-larangan Allah. Allahumma ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah berada pada awal bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong ke bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah Islam merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, guna mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, posisi bulan Sya'ban merupakan tengah-tengah di antara bulan Rajab dan Ramadan, sehingga menjadi jembatan penghubung mata rantai kemuliaan menuju Ramadan yang nanti kita akan memasuki beberapa waktu lagi. Untuk itu, bulan Sya'ban juga menjadi gerbang dari masuknya menuju Ramadan, sehingga sebaiknya kita juga menyiapkan jiwa dan raga kita untuk memasuki bulan yang suci tersebut mulai dari materi, ilmu pengetahuan dan mental. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki beberapa peristiwa penting, dan peristiwa tersebut juga menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penting ini sebagaimana
terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Dalam ayat ada 3 bentuk salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat yang disampaikan oleh para malaikat, dan salawat yang disampaikan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna bersalawat pada ayat tersebut memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang bersalawat itu. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ia mengutip pernyataan Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa kata Allah bersalawat bermakna dia memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat bersalawat berarti mereka sedang berdoa untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara manusia bersalawat selaras dengan pengertian mengharapkan berkah dan syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia di alam semesta ini. Bahkan beliau menjadi Sultanul Anbiya, raja para rasul, dan sekaligus Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Rasul yang masih dipertemukan dengan bulan Sya'ban yang mulia ini untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini senada dengan pernyataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban ini. Selain memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menganjurkan umat Islam untuk selalu bergegas membersihkan diri dan perbuatan dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dengan tujuan menyambut bulan suci Ramadan. Karena menyambut bulan Ramadan harus dilakukan dengan hati yang bersih dan tawaddu, suci, bersih. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Kewajiban puasa yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan bagi seluruh umat manusia. Karena dengan puasa ini umat Islam dilatih jiwa dan raganya sehingga menjadi pribadi yang sempurna dan matang spiritualnya. Imam Abu Zakaria An-Nawawi menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidupnya, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Masyarul muslimin,
Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang ketiga di bulan Sya'ban, dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban ini menjadi sejarah penting bagi umat Islam karena menjadi penentu arah kemana umat Islam menghadap ketika melakukan solat 5 waktu. Dengan peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram juga menjadi bertanda bahwa kedua masjid tersebut merupakan pusat tauhid umat Islam. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kibalatan tardaha fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Masyaral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah ayat 144. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamili Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat merupakan bentuk persatuan bagi umat Islam dan tidak menandakan bahwa Allah bertempat pada satu tempat, karena Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana dan tidak ke mana-mana. Masyaral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Karena sesungguhnya umat Islam di seluruh dunia tidak menyembah Ka'bah atau makhluk lainnya, melainkan hanya bersatu dalam ketauhidan. Masyaral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والانتصام بهبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته
وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.